Hai semua, selamat datang di channel Alan Winanda. Ya, kalau Anda lagi pengen sebuah SUV tahun 90-an yang dimensinya atau ukurannya nggak kebesaran, tapi juga nggak kekecilan, artinya pas, compact, dan itu mobil bisa dipakai harian, bisa juga dipakai buat jarang-jarang, artinya kalau pas pengen jalan-jalan aja, atau dikoleksi juga. Nah, di belakang saya sudah ada sebuah mobil Suzuki Katana tahun 1993 yang mana itu mobil kondisinya emang masih bagus banget ya. Itu catnya merah merona tuh kan. Itu sangat menggoda loh kalau lihat kayak gituan di jalan. Dan Katana itu merupakan salah satu SUV yang bisa dibilang legendaris ya pada masanya, atau ikonik di tahun 90-an sampai 2000-an pertengahan, karena produksinya emang sangat panjang. Dan itu mobil bawaannya itu 4x2, kecuali kalau Jimny kan 4x4, tapi dia udah diubah, ditambah gardan sama kopel dan transverse case jadi 4x4, karena yang punya emang suka camping atau traveling adventure, jalan-jalan ke medan-medan yang agak-agak off-road gitu. Nah, seperti apa mobilnya, simak videonya sampai selesai. Suzuki Katana GX tahun 1993. You left your perfume on the pillow and your whispers in the air. Got your face stuck in the mirror and I keep finding your hair. Got a big box in my closet with the fall pictures we took. Oh, and I keep finding dog ears that you left in my books. Nah, seperti yang tadi saya bilang, sudah ada sebuah Suzuki Katana tahun 1993 ya, versi GX. Sedikit cerita aja tentang Suzuki Katana. Dia generasi pertamanya itu sebenarnya kan dia bagian dari Suzuki Jimny. Generasi pertama Jimny itu mesinnya 2 tak dulu, tapi di Indonesia ada yang versi 4 taknya, namanya Jimny jangkrik biasa orang bilang. Nah, generasi kedua Jimny itu baru keluar di sekitar tahun 1982, dijual resmi di Indonesia. Kemudian Katana itu versi 4x2 nya dari Suzuki Jimny yang dijual resmi di Indonesia mulai tahun 1984 atau sejak tahun 84, dan masa produksinya sampai sangat panjang sampai tahun 2005. Dia ada 2 kali facelift. Yang sebelum facelift itu lampunya bulat tapi grillnya beda, atapnya juga trapeze, belum high roof seperti itu. Kemudian tahun 89 itu facelift pertama, lampunya berubah jadi kotak, ya mana grillnya itu kalau nggak salah vertikal gitu ya, belum ada honeycombnya kayak gitu. Nah, tapi di tahun 89 itu yang facelift pertama itu mulai ada varian DX yang paling bawah, kemudian GX yang atas. Nah, di DX dan GX ada juga yang namanya trim Blitz atau Katana Blitz. Nah, Katana Blitz itu tadi lampunya kotak, beda kayak corak warnanya, kemudian stripingnya, kemudian pilihan warnanya itu bedanya ada di situ aja. Dan di facelift kedua tahun 1993 seperti itu, atau sekitar akhir 92 ya, itu lampunya berubah jadi bulat lagi, karena orang-orang Indonesia pada saat itu banyak yang komplain bagusan yang lampu bulat daripada yang lampu kotak. Kemudian lampunya diubah menjadi bulat lagi seperti itu. Blitznya udah nggak ada lagi, tapi variannya tetap ada 2, DX yang paling bawah dan GX seperti itu yang paling atas. Nah, kalau dari bodi sendiri saya tuh suka lihat Katana sebenarnya, tapi belum tentu naiknya ya. Nanti kita lihat rasanya bagaimana naik Suzuki Katana, karena tahu sendiri ya, pasti yang banyak dikomplain kan suspensinya, tapi siapa tahu nanti terbayar dengan kelebihan yang lainnya. Itu desainnya saya suka, kotak itu kenapa tadi saya bilang legendaris, ikonik, karena oh ya, tadi diproduksi sampai tahun 2005 ya. Jadi tahun 84 sampai 2005 itu memang masa produksinya panjang banget yang Katana itu. Dan Katana itu cuma ada di Suzuki Jimny generasi kedua. Pertama nggak ada, ketiga nggak ada Katananya, yang kelima yang keempat juga nggak ada Katananya. Itu kenapa itu mobil banyak dicari orang. Itu warnanya itu masih bagus banget, lampunya bulat, udah diganti sama proji ya, atau proyektor dia biled. Nah, itu disitunya, dan itu ada kayak ya ring angel eyes-nya. Bempernya itu besi tuh, jadi jangan sampai ketabrak Katana, karena nanti yang penyok badannya ya kan. Kemudian lampu senya ada di situ. Nah, simpel aja sih, sampai terekspos semuanya. Itu engselnya kap mesinnya aja itu terekspos di situ. Nah,
kacanya itu bentuknya kotak banget kayak gitu. Wipernya sorry cuma ada satu, yang satunya belum kepasang. Dan mobil itu sebenarnya standar aja udah enak dilihat, tapi kalau dimodifikasi part modifnya banyak, modifable, di model culture juga bisa, off-road style juga bisa, atau diceperin kayak anak-anak muda gitu ya, itu bisa juga, asik kan. Nah, ngomong-ngomong mesin, kita lihat aja kap mesinnya, bukannya dari sebelah kiri, karena bukan kap mesinnya itu ada di dalam laci dashboardnya. Bentar, oke. Suara nutup pintunya renyah sekali ya Suzuki Katana itu. Nah, itu dia mesinnya. Tapi sorry ya, stick itunya udah kayaknya mobilnya kan habis diperbaiki ya, jadi belum dipasang lagi. Jadi dia bisa disenderin ke situ, ke tengah-tengah aja kayak gitu. Nah, aman. Nah, itu mesinnya. Itu mesin legendaris banget karena mesin yang sama digunakan dengan Suzuki Carry yang 1000 cc dan juga Suzuki Karimun kotak. Kodenya F10A, 4 silinder, 1000 cc, tenaganya 50 PS, nggak gede, dan torsinya cuman 74 Nm, yang mana ya kita nggak bisa berharap banyak kalau mobil itu bisa lari kenceng ya, tapi nanti kita coba aja. Dan kalau versi GX itu udah ada power steering bawaan pabrik, kemudian remnya itu belum pakai booster, jadi pastinya kalau diinjek keras, tapi nggak masalah, nanti kita coba aja pas lagi jalan gimana. Dan itu mesin terkenal awet, bandel, reliable, bengkel manapun pinggir jalan juga bisa ngerjain, dan spare partnya banyak banget. Nah, itu emang ya itulah kelebihannya Suzuki Katana ataupun Jimny. Nanti kita lihat bagaimana performa mesinnya. Di samping Suzuki Katana atau Jimny 4x2, nah itu, tapi nggak balik 4x2 karena dia udah diubah jadi 4x4 ya. Kalau dilihat nanti di bawahnya situ ada ditambahin gardannya itu pakai 937 bawaan standarnya Katana, dipasangin di situ, ditambah kopel tentunya, dan transfer case-nya pakai 41 yang biasa dipakai anak-anak off-road ya, itu biasanya pakai transfer case yang 41. Nah, itu dimensinya itu kompak. Jadi nggak begitu panjang, tapi nggak kekecilan juga, nggak kependekan, dan juga nggak kebesaran pastinya ya. Itu lucu banget kalau dilihat tuh. Nah, panjangnya itu cuma 3,5 meter, tingginya itu kalau nggak salah 1,7 meteran, karena bannya udah diganti ya. Jadi dia kelihatan lebih tinggi, dan dia yang itu kayak yang tadi saya bilang, setelah facelift pertama sampai discontinue 2005, dia udah pakai yang high roof seperti itu, dan mobil yang sangat simpel, kotak. Di situnya kotak itu ada apa namanya, kayak tambahan lagi di situ. Nah, jadi kap mesinnya itu nggak full sampai ke situ. Nah, semuanya terekspos. Itu engsel pintunya kayak Jeep Rubicon ya. Jadi kalau belum mampu beli Wrangler Rubicon, beli Jimny dulu aja, sama ke eksposnya kok engsel pintunya. Dan bukaan pintunya aja sama kayak Suzuki Carry. Tuh, kayak gitu. Dan suara tutup pintunya mantep banget. Kaleng banget ya, artinya dia tuh emang bener-bener mantep. Dan bodinya tuh itu masih orisinil loh, apa namanya, catnya. Nah, dia memang ada over fendernya seperti itu. Kemudian bolongannya itu asli, bukan gimmick ya, artinya dia memang buat ngebuang panas atau uap dari mesin. Dan itu ada emblem Katana, itu ada gambar pedangnya karena dia memang pedang. Spionnya sendiri belum elektrik, masih manual kayak gitu, dan itu tambahan ya kalau fog lampnya itu. Dan velgnya sama bannya jelas sudah diganti karena dia pakai ban GT Radial Savero, itu peleknya pakai OZ Racing, dan dia pakai ukuran ring 15, profil bannya 235/75 R15. Nah, dari situ aja itu enak dilihatnya loh, apalagi warnanya merah merona kayak gitu, udaranya mendung, jadi syahdu sekali. Yuk kita pindah ke belakang. Di belakang Suzuki Katana itu ya memang sama mengotaknya sama kayak di depannya. Dan yang perlu dinotis, bempernya besi, asik banget, besi tulen dan bener-bener besi keras. Dan apa namanya, dia memang dibiarkan
modifnya itu simple banget tapi clean look gitu ya sama pemiliknya, dan ada ban serep kondenya kayak gitu. Itu memang bawaannya kayak gitu. Engselnya terekspos lagi. Kaca belakangnya itu memang belum ada wiper, apalagi defogger, washer gitu belum ada, dan itunya masih bagus juga loh. Lipetannya itu talang airnya, apa namanya? Iya bener itunya. Nah itu, dan apa? Kalau bedanya GX sama DX itu ada di dalamnya, dan langsung kita buka aja. Oh ya, BTW itu lampunya belakang simpel banget ya. Apa namanya? Susunannya itu dia rata kayak gitu, lampu sen, lampu rem, lampu mundur, udah gitu aja. Knalpotnya juga aslinya tuh masih kayak gitu tuh. Yuk kita lihat. Tapi maaf, karena yang punya itu suka camping, jadi saya tidak bisa menunjukkan bagaimana rasanya duduk di belakangnya, karena itu barang banyak banget dan nggak enak juga ya kalau saya pindah-pindahin nanti. Udah biar di situ aja. Bedanya itu yang DX itu joknya itu di samping itu hadap-hadapan, makanya kenapa yang DX ada pijakan kakinya di belakang situ, karena kalau mau naik dari belakang, kalau mau naik ke dalam ke kabin belakangnya itu memang dari belakang ada pijakan kaki atau footstep, dikasih footstep. Nah kalau yang GX kenapa nggak dapat pijakan kaki atau footstep, karena memang joknya ngademnya itu ke depan, jadi itu joknya itu dilipat. Nah lagi dilipat ya, itu joknya itu ngadep ke depan, naiknya ke belakang gimana? Lewat jok depan kiri, dimajuin dulu, nanti penumpangnya lewat situ. Tapi saya udah pernah ngerasain pada waktu saya masih kecil dulu ya, masih SD, baru-barunya mobil itu pernah Semarang Jogja, pakai mobil Katana punya saudara, saya duduk di belakang. Waduh, rasanya itu mobil udah dalamnya belakangnya itu nggak begitu lega, sempit gitu ya. Saya masih kecil loh itu, udah bisa ngerasain kalau itu mobil space-nya itu kurang banget, keras lagi. Nah gimana kalau yang duduk di belakang itu yang DX ada pada depan mau keluar, handle pintunya ada di situ tapi kecil banget kayak gantungan baju tuh, kayak gitu tuh, masih bagus loh. Yuk langsung aja. Oh ya, jendelanya itu bisa dibuka kayak kijang kapsul atau kijang super tuh, jadi dibukanya keluar kayak gitu ya. Oke, langsung aja kita bahas ke dalam seperti apa. Nah di bangku depan itu Suzuki Katana atau Jimny, sebenarnya sama aja Katana sama Jimny, bedanya penggeraknya aja ya. Itu door trimnya masih plastik keras, kemudian jendelanya pakai model olahraga kayak gitu, jadi biar menciptakan bangsa Indonesia yang kuat dan sehat. Nah kemudian yuk kita ke dalam aja langsung. Aduh, nah coba jelas nggak ya? Oh jelas. Nah di dalam itu basic banget, simple banget, sampai kuncinya tuh bentar, jadi kuncinya mana ya? Kok nggak ada? Sampai kuncinya itu aja masih yang simple banget. Jadi oh itu dia kuncinya kayak gitu. Kunci-kunci mobil Suzuki pada masanya itu kayak gitu, warnanya emas, ada tulisannya Suzuki gitu. Nah dashboardnya itu emang kotak kaku banget, dan ada kisi AC-nya, ada pegangan tangannya kalau yang nyetir ngebut atau off-road. Nah itu buat pegangan. Tempat penyimpanannya nah itu ada lap kayak gitu, itu bisa ke dalam, sama mungkin air mineral bisa nggak ya? Kalau yang 600 ml mungkin masih bisa di situ, tapi kalau yang 1,5 liter jelas nggak bisa. Di bawah itu ada tempat penyimpanan kecil sedikit lagi, kayak sedikit aja kayak gitu. Dan di situ ada asbak, colokan korek, AC, sama AC-nya jelas nggak ada settingan arah semburannya ya, cuman itu temperaturnya aja. Nah udah gitu aja sih, simple. Speedometernya oke. Speedometernya itu rem tangannya masih model tarik kayak gitu, dan itu yang tadi saya bilang itu tuas transfer case-nya, kelihatan nggak di kamera? Nanti saya kasih lihat ya. Itu tuas transfer case-nya, karena memang udah ditambah gardan sama kopel dan transfer case punya Katana juga. Nah itu kalau mau main lumpur, yang punya itu emang off-roader, tapi mobil itu nggak buat main lumpur ya, sayang, karena masih original. Paling
ya main-main di tanah atau naik-naik ke perbukitan dan pegunungan, paling cuman itu aja sih. Atau camping, dia suka camping. Nah, itu speedometernya simpel banget, ada speedometer petunjuk kecepatan, odometer, kemudian RPM, petunjuk temperatur, sama fuel gauge untuk bahan bakarnya. Itu wiper, lampu, udah. Kita start aja mobilnya, karena dia, oh iya saya tadi lupa bilang, transmisinya itu kalau yang sebelum facelift semuanya manual ya. Kalau yang sebelum facelift 84 sampai 88 4 speed, tapi kalau setelah facelift 89 sampai discontinue 2005 5 speed, kayak itu udah 5 speed, dan setirnya fix, nggak bisa disetting apa-apa, joknya bisa reclining maju mundur. Nah itu sama dia bisa bisa sliding maju mundur sama reclining. Oke. Nyalain dulu mesinnya. Wah, langsung jreng loh. Kelihatan banget kalau itu mobil memang sangat dimaintain dengan baik sama pemiliknya. Oh ya, sun visornya, spionnya, itu ada langsung besinya terekspos loh. Tuh, itu ada lampu kecilnya di situ nyala juga kan. Nah, udah. Tuh yang belakang barangnya banyak banget. Dan joknya itu emang ngelipetnya ke depan karena emang joknya ngadep ke depan. Gak usah lama-lama, yuk kita jalan. Bawa mobil Suzuki Katana GX. Oke. Just a minute more of your time. Just a minute more of your time. Just a minute more of your time. I still check our playlist. Oke, nyetir Suzuki Katana tahun 93 ya. Yang pertama kali dirasakan, apalagi di jalan yang bergelombang ya, jalannya beton. Jadi rasa suspensinya tuh kerasnya tuh berasa banget. Jadi nanti rasanya tuh kayak naik kuda. Ada yang bilang juga kayak naik gerobak. Tapi ya memang karena per depan sama belakang masih berdaun, set suspensinya sendiri juga dibuat lebih keras ya daripada mobil yang lainnya, karena ya memang untuk mengimbangi mobilnya tinggi, ground clearance-nya juga tinggi. Jadi biar kalau artinya kalau dibawa kenceng tuh supaya lebih stabil juga, tapi ya biarpun begitu dibawa kenceng juga masih kerasa limbungnya gitu loh. Jadi rasanya pengen ketawa sendiri nyetir di jalan yang cor beton karata kayak gitu. Nanti coba ya kalau di jalan aspal kayak gimana. Tapi posisi nyetirnya sendiri enak ya. SUV banget tahun 90-an ya. Yaitu apa namanya, kap mesinnya kelihatan tuh. Jadi kalau yang buat baru belajar nyetir itu pas banget pakai itu mobil. Selain itu juga mobilnya itu mudah dikenali, user friendly. Yang mana kalau yang pertama kali atau awal-awal baru bisa nyetir itu cocok banget pakai Suzuki Katana. Nah kemudian tuh kameranya bergerak-gerak kan. Kemudian selain gampang dikenali, commanding banget ya. Jadi kita tuh percaya diri, biarpun dia tuh dimensinya sendiri juga kompak, nggak begitu besar. Nah itulah yang buat Suzuki Katana itu lebih mudah dikendarai. Setirnya enak, udah power steering, memang belum ada penyetelan setirnya ya, tapi nggak masalah. Pedal-pedalnya juga enak, koplingnya empuk, kebetulan mobil yang saya bawa itu terawat dengan baik, gasnya sendiri juga enak, responsif. Cuman ya karena belum pakai booster ya, remnya rasanya keras gitu, tapi pakem kok, nggak masalah. Nah kalau ditanya kekedapan kabinnya gimana, ya jelas nggak bisa dibilang baik karena suara mesinnya itu kedengeran banget dari dalam. Kemudian kalau di jalan aspal, apalagi banyak udah diganti kayak gitu, itu road noise-nya juga kedengeran. Biarpun nggak parah-parah banget ya, cuman yang paling kerasa, yang paling kedenger itu memang suara mesinnya itu agak berisik juga dari dalam. Nah kalau untuk kekedapan, nah itu suara kendaraan yang lewat, traffic noise itu
masih terdengar, tapi masih bisa ditolerir lah. Artinya nggak sampai yang ganggu kita banget. Nah, kemudian kalau ditanya performa mesinnya gimana, ya bisa kencang, lari 100 bisa nggak? Bisa, tapi dia butuh waktu. Nggak bisa yang seketika, bukan mobil yang langsung bisa kencang gitu, nggak. Karena memang Suzuki Jimny dan Katana ya tentunya itu didesain atau disetting untuk santai, untuk gaya, style waktu itu ya. Jadi kalau buat di tol bisa lari nggak? Ya bisa lari. Sebenarnya torsi bawahnya itu lumayan, cuma di RPM tengah sampai ke atas itu, nah itu dia sudah mulai agak lama tuh naiknya untuk performa mesinnya. Tapi kalau cari mobil yang mudah dikendarai, ya salah satunya Suzuki Katana ataupun Jimny, karena biarpun dia manual ya, tuasnya itu panjang, jadi pindah giginya itu gampang banget ngerahinya, tangannya loh tuh deket sama tangan. Nah, dan predictable, jadi 1, 2, 3, 4-nya, apalagi dia sampai 5 speed itu tahu gitu loh, goyang-goyang nggak karuan biarpun dia mobil lama gitu. Kemudian kelebihan Suzuki Katana itu salah satunya ada di konsumsi bahan bakarnya, karena dengan mesin 1000 cc 4 silinder tenaganya nggak besar ya, 50 PS, torsinya 74 Nm. Di kota Semarang kalau dipakai dalam kota itu bisa dapat angka 1:11-an, boros-borosnya 110 mungkin kilometer per liter tentunya ya. Untuk mesin segitu, teknologinya masih konvensional pakai karburator, bobot bodi Jimny juga nggak begitu berat banget ya, masih bisa dibilang hemat juga ya. Tapi nyenengin kok nyetir Jimny itu. Kok Jimny dari tadi sih Katana. Wah, di depan ada tap kebo juga lagi, warnanya merah juga lagi, ada putihnya, keren ya. Nyetir Katana tuh emang nyenengin sih, mobil yang ikonik di 90-an, di 2000-an awal gitu, masa produksinya panjang. Nah itu, ayo jalan enak. Nah kalau di jalan aspal guncangannya nggak begitu kerasa, kecuali di jalan cor atau beton dari kayak yang tadi ya, itu baru kerasa goyang-goyangnya. Tapi saran saya sih, kalau nyetir Katana itu enaknya dibawa nyantai sore-sore gitu ya, atau dipakai daily use juga bisa kalau buat yang suka ya. Kalau buat yang bisa menikmati mobil Katana nggak masalah, karena dimensinya kompak, kalau parkir gampang ya kan, jadi lewat gang-gang kecil juga nggak bikin ribet. Jadi ya asik sih nyetir mobil Suzuki Katana ya. Udah bisa jalan-jalan pakai Suzuki Katana GX tahun 93. Wah, cuacanya mendung ya, enak banget ya, apalagi mobilnya merah merona kayak gitu. Itu kalau lagu itu merdu-merdu melankolis gitu rasanya, asik banget, pas, cocok. Nah, kesimpulannya gimana Suzuki Katana? Kalau mau dibeli di tahun 2005 fine-fine aja, nggak masalah. Dengan kekurangannya dia itu bisa terbayar dengan kelebihannya. Kalau di jalan, apalagi kalau kondisinya mobilnya masih bagus gitu, banyak dilihatin orang, asik, ikonik, punya SUV 90-an yang legendaris, modelnya kotak. Itu ciri khasnya mobil Katana atau Jimny banget, dan masa produksinya sangat lama, apalagi yang high roof kayak gitu ya, itu nambah space headrest kita. Dan mesinnya gampang dirawat, spare partnya banyak, nggak gampang rusak juga, dan konsumsi bahan bakarnya juga hemat. Apalagi kalau mau dimodif itu sangat modifable, clean look, simple kayak gitu aja. Yang penting bisa dibuat adventure, apalagi off-road tipis-tipis buat main-main tanah, karena udah ditambah 4 kali diubah jadi 4x4. Nah, untuk beban pajaknya sendiri, mobil itu tadi di STNK pajaknya sekitar 500-an kayaknya, saya agak lupa itu. Nah, oke, sekian video dari saya tentang mobil Suzuki Katana yang ikonik dan legendaris tahun seri GX tahun 1993. Yang punya Katana, pernah punya, atau yang masih punya Jimny atau Katana dari generasi manapun juga, silahkan share di kolom komentar di bawah, kita belajar sama-sama.
Dan sekian video dari saya. Jangan lupa subscribe, like, share video ini ke media sosial Anda, klik gambar lonceng agar bisa menerima notifikasi video-video terbaru dari saya. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa pada video yang lainnya. Just a minute more of your time.